Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok keempat akan menjelaskan sedikit tentang materi tata surya galaksi Bima Sakti. Baik saja, langsung saja. Baiklah, yang pertama, pada dasarnya tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit atau meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabut asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan terbesar. Kemudian teori asal-usul tata surya. Yang pertama, hipotesis nebula. Hipotesis nebula atau teori kabut pertama kali dikemukakan oleh Emmanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Hipotesis berupa juga dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace pada tahun 1796. Kemudian hipotesis ini lebih dikenal dengan hipotesis nebula Kant-Laplace yang mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari kondensasi massa awan, gas, atau massa kabut gas yang sangat panas. Hipotesis ini mengemukakan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini berbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, serta unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Kemudian yang kedua, hipotesis planetesimal. Menurut Thomas J. Chamberlain dan Forrest R. Moulton mengemukakan hipotesis ini pertama kali pada tahun 1900. Hipotesis ini bertitik tolak dari pemikiran yang sama dengan teori nebula, yaitu bahwa sistem tata surya ini terbentuk dari kabut gas yang sangat besar yang berkondensasi. Perbedaannya adalah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet-planet itu tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan pada bintang besar lain yang kebetulan sedang lewat di dekat bintang di mana tata surya kita merupakan bagiannya. Karena jarak yang dekat tersebut, kemudian terjadi benjolan pada permukaan matahari dan bersama dengan proses internal matahari, bintang lain tersebut menarik materi berulang-ulang dari matahari. Yang ketiga, hipotesis pasang surut bintang. Hipotesis pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Menurut hipotesis ini, planet terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan ini menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka, yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Akan tetapi, astronom Harlow Jeffrey tahun 1929 menyebutkan bahwa tabrakan itu tidak mungkin terjadi. Demikian astronom Henry Norris Russell mengemukakan keberatannya atas hipotesis tersebut. Yang keempat, hipotesis tidal. Teori ini diungkapkan pertama kali oleh James Jeans dan Harold Jupiter pada tahun 1919. Menurut teori ini, planet merupakan percikan dari matahari. Tidal terjadi karena ada dua buah matahari yang bergerak melintas, saling mendekat, tetapi tidak sampai bertabrakan. Akibat gaya tarik-menariknya, maka ada bagian yang terlepas serupa percikan-percikan tersebut. Percikan inilah yang akhirnya menjadi planet dan benda percikan tersebut dinamakan tidal. Kemudian yang kelima, hipotesis kondensasi. Hipotesis kondensasi dikemukakan tahun 1950 oleh astronom Belanda
J.P. Kuiper menurutnya tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Kemudian yang keenam, bintang kembar. Fred Hoyle pada tahun 1956 mengemukakan bahwa dahulu tata surya berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan letaknya pun berdekatan. Kemudian salah satunya meledak menjadi serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Kemudian susunan tata surya. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan pusat tata surya yang berupa bola gas yang bercahaya. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dari bumi. Bintang-bintang lain terlihat sangat kecil dan hanya bisa terlihat pada malam hari, karena jaraknya lebih jauh dari matahari, dan pada siang hari, cahayanya kalah dengan cahaya matahari yang jaraknya lebih dekat. Suhu permukaan matahari yaitu 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan keluar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15-20 juta derajat Celcius. Kemudian struktur matahari. Yang pertama, inti matahari. Inti merupakan pusat matahari. Di dalam inti terjadi reaksi nuklir yang merupakan sumber energi matahari. Suhu inti matahari mencapai 15 juta Kelvin. Kemudian yang kedua, fotosfera. Merupakan permukaan matahari yang menghasilkan cahaya paling terang dan menyilaukan. Tebal fotosfera kira-kira 300 km dengan suhu rata-rata 5.700 Kelvin. Kemudian yang ketiga, kromosfera adalah lapisan gas tebal berwarna kemerahan yang melindungi matahari. Kromosfera dianggap sebagai atmosfer matahari. Tebalnya kira-kira 16.000 km dan suhunya sekitar 10.000 Kelvin. Kemudian yang keempat, korona merupakan lapisan matahari terluar dan dapat terlihat jelas dengan mata biasa pada saat terjadinya gerhana matahari total. Sedangkan untuk melihat saat tidak terjadi gerhana matahari total menggunakan alat coronagraph, suhu korona dapat mencapai 2 juta Kelvin. Kemudian susunan tata surya yang kedua yaitu planet. Planet merupakan benda angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri, berbentuk bulatan dan beredar mengelilingi matahari. Sebagian besar planet memiliki pengiring atau pengikut planet yang disebut satelit yang beredar mengelilingi planet. Dalam sistem tata surya terdapat 8 planet berdasarkan urutannya dari matahari. Planet-planet tersebut terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Beredar mengelilingi matahari pada orbit atau garis edarnya masing-masing dalam suatu sistem tata surya. Kemudian benda-benda langit lain penyusun tata surya. Yang pertama, asteroid atau planetoid. Yang kedua, meteor. Yang ketiga, komet. Dan yang keempat adalah satelit. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Renata Dunggio. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi galaksi Bima Sakti. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya. Sebagai anggotanya yang bergerak mengelilinginya secara teratur. Kemudian, galaksi Bima Sakti ditemukan pada tanggal 18 Juli 1783 oleh seorang astronomologis, William Herschel. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya, atau 1 tahun cahaya sama dengan 9.500 milikilometer.
Galaksi Bima Sakti merupakan bagi matahari kita beserta planet-planet yang mengelilinginya. Kemudian ada ciri-ciri dan karakteristik galaksi Bima Sakti. Tiap-tiap galaksi tentunya mempunyai ciri-ciri sendiri yang membedakannya itu dengan galaksi lain. Begitu juga dengan galaksi Bima Sakti. Ciri umum yang harus perlu kita ketahui dengan galaksi Bima Sakti ini ialah berbentuk spiral dengan warna susu. Untuk dapat lebih memahaminya, maka kita akan melihat dari karakteristiknya. Nah, kemudian karakteristik galaksi Bima Sakti itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada satu, dilihat dari segi bentuknya, maka galaksi Bima Sakti ini berbentuk spiral menyerupai jalan. Kemudian yang kedua, dilihat dari kemiripan bentuknya dengan suatu benda, maka dapat disebut bahwa galaksi ini memiliki bentuk yang mirip dengan cakram. Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi warna, galaksi ini mempunyai warna susu. Yang keempat, Bima Sakti ini mempunyai 200 miliar sampai 400 miliar bintang. Yang kelima, piringan gas Bima Sakti mempunyai ketebalan 12.000 tahun cahaya. Kemudian yang keenam, kecepatan rotasi galaksi Bima Sakti ini ialah 914.000 km per jam. Kemudian yang ketujuh, ada garis tengah atau juga diameter galaksi ini kira-kira 100.000 tahun cahaya. Kemudian yang ke-8, bagian pusat galaksi ini memiliki diameter 3,26 tahun cahaya. Yang 9, rata-rata garis tengahnya ini diperkirakan mempunyai ketebalan rata-rata 1.000 tahun cahaya. Yang ke-10, dilihat dari segi usianya, Bima Sakti ini memiliki usia 4,5 tahun cahaya lebih tua dari matahari. Kemudian yang terakhir, galaksi Bima Sakti memancarkan cahaya yang terang namun terhalang oleh galaksi lain. Baiklah, itulah penjelasan mengenai tata surya atau galaksi Bima Sakti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.